Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. Tito. Selamat pagi, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Vina Fauzia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Software Development Life Cycle atau disingkat SDLC. Topik ini sangat penting untuk kita bahas, terutama di era digital seperti sekarang, di mana hampir semua aspek pelayanan termasuk di bidang kesehatan sangat bergantung pada sistem informasi dan teknologi. SDLC ini menjadi fondasi penting dalam merancang pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak agar berjalan secara efektif dan efisien. Pertama, mari kita pahami apa yang dimaksud dengan SDLC. Menurut MC Murtry tahun 2013, SDLC merupakan kerangka kerja atau framework yang menggambarkan proses yang berurutan dan sistematis untuk merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan, dan memelihara sistem informasi agar dapat berfungsi dengan secara efektif dan efisien. Sementara menurut Hochschild dan rekan-rekannya tahun 2022, SDLC atau Software Life Cycle merupakan struktur konseptual yang menjelaskan seluruh proses pengembangan perangkat lunak mulai dari tahapan perencanaan, analisis, kebutuhan desain, implementasi, pengujian hingga pemeliharaan. Dalam konteks kesehatan, SDLC ini berperan besar dalam memastikan bahwa sistem seperti Electronic Medical Record atau Healthcare System dapat mendukung pelayanan pasien secara aman, akurat, dan berkelanjutan. Jadi, secara sederhana, SDLC membantu mengembangkan perangkat lunak untuk menghasilkan sistem yang berkualitas dan sesuai kebutuhan pengguna. Nah, ini merupakan review artikel dari artikel MC Murtry tahun 2013 yang membahas tentang penerapan SDLC dalam pelayanan kesehatan dan penerapan metodologi sistem development life cycle dalam proyek nyata di sektor home healthcare, sebuah rumah sakit regional di Amerika Serikat. Adapun model dari SDLC artikel tersebut, yang pertama analisis kebutuhan atau problem definisi, yang kedua ada desain dan pemeliharaan vendor, dan yang ketiga implementasi, dan yang keempat pelatihan dan pemeliharaan sistem. Adapun manfaat pada artikel di atas yaitu menjamin struktur dan disiplin dalam pengembangan sistem kesehatan, keterlibatan pengguna meningkat, yang berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi, yang terakhir meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan efisiensi operasional rumah sakit. Dan di sini ada limitation. Proses SDLC bisa memakan waktu yang lama dan kaku dalam proyek yang dinamis, kurang fleksibel untuk digunakan inovasi teknologis yang secara cepat, berketergantungan tinggi terhadap komitmen pengguna dan manajemen agar proyek berhasil. Nah, yang kedua ini merupakan review artikel dari Hochschild tahun 2022 yang membahas tentang panduan siklus hidup perangkat lunak yang disesuaikan untuk penelitian akademik di bidang informatika kesehatan, agar hasil riset dapat lebih mudah ditransfer ke praktik klinik. Dari model SDLC-nya berupa perencanaan pengembangan, yang kedua ada analisis kebutuhan, dan yang ketiga ada arsitektur dan desain software, yang keempat implementasi pengujian dan verifikasi, yang kelima rilis dan pemeliharaan software, yang terakhir manajemen konfigurasi dan perubahan konfigurasi. Adapun benefit atau manfaat yang didapatkan dari penelitian akademik di bidang informatika tersebut, yang pertama meningkatkan reproducibility, dan yang kedua mempercepat transfer teknologi dari penelitian ke praktek klinik, mendukung kepatuhan terhadap regulasi internasional. Nah, ini merupakan mind map yang saya dapatkan dan saya buat sedemikian rupa.
ada definisi dari SDLC. SDLC merupakan proses berurutan atau follow-up proses yang menggambarkan langkah-langkah dalam pengembangan perangkat lunak dari awal hingga akhir. Adapun tahapan dari SDLC, yang pertama ada market research atau riset kebutuhan pasar atau pengguna. Yang kedua ada analyze recruitment, analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Ada planning atau penyusunan rencana proyek, dan ada design the software, membuat rancangan sistem, coding untuk menulis kode programnya. Kemudian ada dokumentasi untuk pendokumentasian teknis dan user manual, implementasi penerapan sistem pada pengguna yang nyata. Kemudian ada bug fixing, memperbaiki kesalahan ditemukan selama penggunaan berlangsung. Setiap proyek pengembangan perangkat lunak mengikuti fase ini untuk memastikan sistem dibuat secara terencana, efisien, dan bebas kesalahan. Dan adapun model dari SDLC, yang pertama ada waterfall. Setiap tahap harus selesai sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Kemudian ada spiral, menggabungkan elemen waterfall, interaktif, fokus pada manajemen risiko. Ada agile software development, fokus pada perubahan yang cepat. Kemudian rapid prototyping, fokus membuat versi awal cepat untuk diuji pengguna. Ada incremental, pengembangan dilakukan bertahap, fitur demi fitur. Dan yang terakhir ada synchronize and deploys, penggabungan modul paralel dan pengujian bersama. Setiap model SDLC ini merupakan strategi yang berbeda dalam mengelola waktu, risiko, dan kualitas proyek. Kemudian adapun tujuan utama penerapan SDLC, yaitu untuk memastikan perangkat lunak yang dikembangkan benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi SDLC ini menjamin hasil akhir relevan dan bermanfaat untuk memuaskan penggunanya. Kemudian ada fitur. Fitur ini merupakan ciri khas atau keunggulan dari SDLC. Terdapat kata kunci proses, cycle, analyze, fourth step, yang artinya memiliki karakteristik bukan sekedar coding, tetapi rangkaian langkah ilmiah sistematis untuk memastikan kualitas perangkat lunak. Proses ini melibatkan analisis yang mendalam, kemudian langkah-langkah menjadi footstep. Berikut ini merupakan manfaat dari yang saya dapatkan artikel dari Salsabila. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan akurasi data, mendukung kepuasan klinis dan pelaporan, memperbaiki komunikasi dan pembagian peran, adaptif terhadap perubahan sistem lama, mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik, dan menghemat waktu dan biaya administrasi. Berikut ini juga merupakan kelebihan dan keterbatasan SDLC menurut Salsabila. Yang pertama, ketergantungan pada infrastruktur teknologi, keterbatasan sumber daya manusia, biaya implementasi awal, pemeliharaan dan pembaruan sistem, resiko human error saat penginputan data. Dan yang terakhir ini merupakan future application atau improvement, integrasi dengan sistem kesehatan nasional dan big data kesehatan, pengembangan telemedicine dan mobile health, mHealth, integrasi artificial intelligence atau AI dan ML, penggunaan cloud computing dan internet medical things, blockchain untuk keamanan data pasien, dan predictive analytic untuk manajemen kesehatan publik. Dari kesimpulan ini kita bisa menyimpulkan bahwa SDLC merupakan kerangka kerja sistematis untuk mengembangkan perangkat lunak terutama di sektor kesehatan. Penerapannya membantu meningkatkan efisiensi, akurasi data, kualitas layanan, namun SDLC memiliki keterbatasan seperti biaya implementasi awal yang tinggi,
ketergantungan pada teknologi, dan potensi human error. Berdasarkan penelitian tentang SDLC, menurut MC Murtry, Salsabila, dan Hauschild, ini sangat relevan terkait benefit, yakni tujuan utama SDLC adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas informasi. Ini merupakan referensi yang saya dapatkan. Saya mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5. Dari Salsabila, Pressman, MC Murtry, Hauschild, dan Swanlund. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.